Hmm. Jadi saudara, sebagian laptop itu kayak laptop saya nih ya, dan kebanyakan laptop yang lain yang keren-keren itu menggunakan tanda titik koma. Nah, tapi sebagian yang lain dia nggak pakai titik koma, dia pakai titik dua. Halo? Iya Pak, saya pakai titik koma kok Pak. Tapi sebagian yang lain tuh ada yang pakai titik dua. Jadi kalau yang pakai titik dua jangan dipaksakan titik koma. Coba ganti pakai titik dua gitu. Karena memang sebagian laptop ada yang pakai titik dua, sebagian ada yang pakai titik koma itu tandanya. Ya, itu Bener harus Pak, kadang-kadang suka jepret. hati-hati. Baik. Banyak yang belum ya. Hari ini kita kuliah agak lewat dikit, nggak apa-apa ya. Ya Pak, tapi di sini udah mau Gak azan apa-apa Pak. Pak. Di saya udah azan. Nggak apa-apa kita lewat Oh, dikit iya. ya. Oke. Hari ini kan pertemuan kita terakhir nih ya. Saya juga akan menjelaskan UAS kita bagaimana. Lanjut lagi deh, yang lain nanti ini ya secara bertahap menyusul ya. Iya Pak, kan di record Pak. Ya, di record. Nah, jadi ya setelah kita memblok data memblok data awal semester ya. Nah, lalu berikutnya pertanyaannya data yang kita mau ambil itu ada di kolom yang mana gitu kan? Nah, ini kan data yang kita mau ambil. Itu ada di kolom yang keberapa itu persentase tujuan layanan pertama ya. Kalau kita hitung tuh dari sebelah kiri itu ada di yang ke berapa? 15. Ya, sehingga kita tulis 15. Tutup, lalu kita enter. Nah, lihat tuh dia keambil ya datanya. Benar apa enggak tuh? Benar enggak? Bener Pak. Nah, kalau dia sudah keambil, ya ini kan tujuan layanan 1, tujuan layanan 2 sama aja kan? Ini tinggal kita copy paste, tarik aja ke bawah. Tuh. Kok ada enak-enak? Apa yang harusnya beda? Kolomnya Pak. Ya, tadi tuh yang Mahdi bilang ya, kita kasih tanda dolar supaya kalau kita tarik dia nggak berubah ya. A2 sampai R19 tuh ya. Ini kita kasih dolar. Depannya dolar. Ini juga depan R kita kasih dolar. Kalau nggak mau juga nanti kita kasih 4 dia. Nah, kita enter dulu ya. Sekarang kita tarik. Jebret. Nah. Masih nggak mau juga ya? Kadang di atasnya beda Pak yang di bloknya Pak. Ya. Nah, sekarang ini kita kasih di sini deh. Bentar, ya. Kita kasih dolar. Dolarnya agak banyakan. Dolarnya kita kasih 4. Karena dia mata duitan banget emang. Enter. Wih, Duitan. apa itu katanya? Nggak bisa. Oke. Gak bisa. Banyakan katanya dolarnya. Iyalah. Nah, ini kita hapus deh. Hapus deh. Ini ya. Kita enter.
Nggak mau juga dia. Ya, kalau dia nggak mau, gini deh, kita copy paste. Ini ya, ini kita copy paste aja. Ctrl C, Ctrl V. Nah, baru kita ganti aja nih ya. Ini jadi berapa ini? 15-nya kita ganti 16 ya. Ini rumusnya yang A2 kita ganti A2 ya. Sampai dengan R39 ya. Jadi kita samain sama yang di atas kan? Begitu. Ini B15 ya, berubah nih. A2 sampai R berapa itu tadi? 39 ya? Iya. Ini adalah 17 ya. Enter. Terus ini kita ubah lagi, ini tetap B15. Ini A2 kan? Ini R39 kan sama ya? Ya, benar, Pak. Hanya sama. Nah, tinggal yang belakangnya aja tuh ya. Ini 18 terakhir kan? Kolom yang ke-18 di enter. Sudah tuh semuanya ya. Hal yang sama juga berlaku untuk atau pada tabel yang pencapaian akhir ini. Coba sekarang Anda kerjakan rumusnya. Tulis sama dengan, lalu VLOOKUP, lalu buka kurung. lalu B115, Pak. B115 atau klik langsung di sini ya, klik gitu kan? Iya. Lalu Yang capaian akhir. Blok capaian akhir. titik koma dulu dong. Iya. Ya benar, titik koma. Iya, titik koma dulu, Pak. Ya, titik koma, lalu blok Capaian akhir. data yang semester akhir ya. Semua datanya mulai dari nomor sampai dengan akhir. Ini kita mau ambil sampai tujuan 4 ini. Kita blok ke bawah dan ke bawah dan ke bawah dan ke bawah sampai sini ya. Maksudnya nggak banyak enggak ya? Kita lepas ya, kemudian titik koma ke berapa tuh? Kolom yang ke berapa? 15. Ya, ini 15 juga ya. Nah, ntar bawahnya juga sama tuh, yang berubah kan datanya kan sama. Berarti yang berubah cuma yang 15, 16, 17-nya kita ganti. Nah, ini kita enter dulu kan. Kita enter gitu, kita copy aja dulu ya, Ctrl C. Kita copy ke bawah, baru kita ganti-ganti rumusnya ya. Ini 15 tetap. Ini berapa tadi tuh atasnya? 2 ya. Ini A46 sampai R83 ya. Nah, Ya benar. 46 sampai R83. Ini berarti 16 ya. Enter. Ini juga kita kembalikan lagi ke hitohnya 15. Ini 46. Ini R83. Ini berapa? 17 ya. Kolom yang ke-17 ya. 17. Enter. Ini juga kita kembalikan ke 5B15. A-nya juga A46 sampai dengan R83. Dia ada di kolom yang ke-18. Lalu di enter. Cara selesai, ya kan?
Terus peningkatannya gimana peningkatannya? Ya sama dengan akhir dikurangi awal. Gitu kan Mahdi ya? Wah, Enter. ya betul Pak. Ya, Tarik betul ke Pak, bawah. betul. Gitu kan? Hmm. Terus kategori ya, kategorinya gimana nih? Ya udah tinggal copy aja kategori dari sini nih. Ini kan ada rumusnya kategori ya. Betul. Rumusnya kan sama aja kan? Tinggal Ctrl C begitu. Anda pindahkan ke sini, Ctrl V. Jadi deh. Anda tarik ke bawah. Jadi deh. Begitu kan? Jadi. Jadi. Betul. Selesai. Terus Anda mau bikin apa namanya grafiknya, ya tinggal Anda blok aja gitu. Anda blok-blok ini bikin grafik. Ini kan ini udah pakai rumus nih. Kalau kita ubah nomor 10 misalnya, enter. Siapa tuh? Nana ya. Ya. Nah, itu kan presentasinya dia ngikutin yang atas ya. 9 siapa tuh? Koko. Koko. 20 Wawa ya. Nah, dan seterusnya. Begitu ya. Baik, saudara Ya. sampai sini makin jelas kah? Jelas Pak. Jelas. Jadi bisa nanti ya menggunakan ini ya, menggunakan VLOOKUP itu ya. Insya Allah. Tapi begini kan Anda nih dapat penjelasan dari saya ya supaya nggak lupa Anda kerjain sekali lagi tuh. Anda lancarin karena kan setelah ini Anda nggak pakai lagi. Entah kapan Anda pakai lainnya lagi. Bisa jadi Anda lupa ya. Iya, Pak. Jadi cobain Iya, lagi Pak. ya, Iya, otak-atik Pak. lagi gitu ya. Siap. Pak, ini rekamannya nanti dikirim apa enggak Pak? Ini maksudnya nyuruh Iya, saya Pak. ya. Maksudnya nyuruh saya ya. Minta tolong, Pak. Oh, minta Nanya, tolong. Pak, nanya. Saya nanya. Wah, Tolong iya, berikan. sensitif amat sih Pak gitu ya. Boleh ya, Pak ya? Iyalah, kalau Vira yang minta mah saya nggak kasih. Ya. Ya nanti dikirim, masa nggak dikirim? Ngapain saya capek-capek rekam ya kan? Cuma ingetin aja. Kan laptopnya, Pak. Ya, Bukan cuma Pak Aib yang ngerekam. Iya. Oke, saudara. Evaluasi hasil itu kan bukan akhir dari segalanya. Masih ada Betul, satu lagi yang namanya evaluasi dampak. Waduh. Tapi evaluasi dampak ini adalah evaluasi yang paling sederhana di antara evaluasi yang lain. Alhamdulillah. Karena evaluasi dampak ini adalah evaluasi dampak layanan dasar ya, adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui dampak dari layanan dasar terhadap variabel dampaknya. Apa sih dampak dari layanan dasar? Kalau kita lihat beberapa kajian teoritik ya, maka layanan dasar ini ternyata dia punya dampak pada adanya peningkatan hasil atau prestasi belajar siswa. Sebagian lagi ya para peneliti itu mengidentifikasi dampak dari layanan dasar itu ya adalah turunnya angka dropout misalnya atau turunnya persentase kasus yang dialami di sekolah tersebut atau ya meningkatnya kepuasan menjalani karir ya pada sekolah lanjutannya. Nah, itu adalah dampak-dampak yang teridentifikasi ya oleh para peneliti terkait dengan dampak dari layanan dasar. Nah, tentu kita sebagai seorang guru BK perlu memberikan ya bukti bahwa layanan dasar kita ini punya dampak. Karena seringkali itu kan yang jadi pertanyaan stakeholder kita kan. Kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas. Ini sebenarnya BK ini ada pengaruhnya nggak sih ke sekolah, ke siswa gitu ya. Kalau guru BK hanya menjelaskan, oh iya konsep dirinya meningkat, bakatnya, itu sih orang lain nggak paham. Itu guru BK aja yang paham. Bagi orang lain yang penting
memangnya layanan BK itu punya pengaruh pada prestasi belajar siswa? Nah, itu pertanyaan yang sering kali diajukan. Nah, untuk itu, maka kita perlu melakukan yang namanya evaluasi dampak layanan dasar. Caranya bagaimana atau teknik apa yang digunakan? Nah, teknik yang digunakannya adalah teknik korelasi. Apa? Korelasi. Ya, teknik korelasi. Jadi mengkorelasikan antara capaian tujuan layanan di akhir semester dengan yang menjadi dampaknya. Misalnya yang jadi dampaknya apa? Prestasi belajar. Ya, berarti Anda lihat nilai raport ya. Anda lihat nilai raport siswa, lalu kemudian Anda hitung ya kontribusinya. Misalnya begini, misalnya kita kembali ke data yang tadi aja ya. Misalnya Ya, Pak. tar. Mana ini ya? Oh. Yes, gini ya. Share screen Excel. Nah, di Excel kita main-main Excel aja ya. Nah, ini misalnya evaluasi dampak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kita buat misalnya di sini adalah capaian layanan ya atau capaian tujuan layanan ya. Capaian tujuan layanan. Lalu di sebelahnya adalah misalnya prestasi belajar. Belajar ya. Nah, baru kita pindahkan datanya. Misalnya ini adalah ini capaian tujuan layanan kita ambil dari yang akhir semester ya. Yang mana itu skornya jumlah dari semuanya. Jadi ini nanti di sebelah kanan Anda bikin jumlah nih. Kita ini dulu ya. Klik insert gitu. Nah, ini kita bikin jumlah ya. Atau bisa saja sih begini atau bikin rata-rata lah, nggak usah jumlah. Biar nanti skornya pakai persentase. Nah, ini di kolom sebelah kanan nih tulis skor gitu ya. Enter. Ini apa ya? Ini skor dan skor. Kemudian kita tarik. Nah, ini Ctrl C. Kita copy. Nah, taruh di sini. Oh, salah. Kopinya salah. Kopi spesial. Harus pakai spesial dia. Paste spesial. Spesial. simbol. Nah, kita di belakang aja. Di lalap Ya. Nah, lalu presiden kita lihat dari mana misalnya nilai raport enggak? Di mana, Pak? Siswa dari semester kan terima raport kan? Iya, Ah. Pak. Nah, ada rata-rata hasil belajarnya enggak? Ada biasanya, Ada. Pak. Nah, itu yang kita masukkan ya. Kalau Anda mau lihat sumbangannya kepada prestasi belajar, Anda lihat nilai rata-rata keseluruhan. Kalau Anda mau lihat terhadap hasil belajar matematika, berarti hanya lihat nilai matematikanya saja dan seterusnya ya. Jadi ini misalnya kita mau lihat pada prestasi belajar secara keseluruhan. Nah, lihat nilai raport misalnya nih, si Lala itu ternyata rata-ratanya adalah 80. Ya, si Lili itu artinya 75 ya. Ini adalah 65 ya dan seterusnya lah kita ambil dari nilai raport misalnya ya. Ini datanya ngasal aja ya. Ya.
Males. Semangat ngasal Pak Aib. Ya, makasih. Cuma begitu aja ngasih semangatnya. Si makan Bir. Sini Pak ke Surabaya. Oh, dari Surabaya. Ternyata ngaku ya. Ada di Surabaya ternyata nih Vira nih. Ya Pak, sudah mau 4 bulan Pak. 4 bulan, berarti kurang Apanya, 9 bulan 10 hari lagi ya. Kurang 5 bulan 10 hari lagi lah. Iya. Bukan Pak. Oh, bukan. Dikira itu. Ntar saya agak kreatif dikit ya datanya ya. Oke, kita masih nunggu, Pak. Kasihan banget Pupu nggak naik kelas Pak, cuma 50. Nah, udahlah datanya gini, capek-capek ya bikin data. Nah ini Iya. ya setelah diketahui ini dari raportnya, nah sekarang kita hitung persentasenya. Anda kan pernah ngitung pakai itu ya, rumus korelasi produk moment persen ya. Nah, jadi sama dengan begitu rumusnya. Lalu ketik persen, lalu buka kurung, nah, lalu blok ya, bagian yang kiri ini capaian tujuan layanan, lalu titik koma ya, lalu blok prestasi belajar yang kanan. Ya, lalu tutup kurung, jangan lupa enter deh. Nah, diketahui itu. Berarti ada korelasi, ini R namanya kan, atau koefisien korelasi. Ada koefisien korelasi sebesar 0,344. Nah, supaya lebih enak mengartikannya, kita ubah R itu menjadi D. Apa itu D? D itu artinya determinasi. Determinasi. Oh iya. Artinya kontribusi tujuan layanan atau kontribusi variabel X terhadap variabel Y ya, atau dalam hal ini kontribusi tujuan layanan terhadap prestasi belajar. Rumusnya gimana? Rumusnya R kuadrat kali 100 itu rumusnya. Nah, sehingga ini ya kalau kita buat rumusnya sama dengan 0,344 kita kali bilangan yang sama, gitu kan? Jangan lupa tutup kurung. Kali 100. Lalu dikali 100. Enter. Berapa itu? 11,864. Ya, atau kalau pakai persentase, kalau pakai ini kita ini aja pakai persentase ya. Iya, Pak. Formatnya biar Persentase aja, Pak. kelihatan persennya, biar lebih indah. Nah, ini sama dengan ini ya dikali dia lagi karena kuadrat ya, di enter. Nah, jadi nggak usah bagi kali 100 lagi ya. Tuh 11, berarti D-nya berapa D-nya? Ini 11,86%. Nah, artinya ada kontribusi tujuan layanan, pencapaian tujuan layanan siswa itu pada prestasi siswa sebesar 11,86%. Tuh pengaruhnya jadi prestasi belajar yang didapat siswa itu sesungguhnya dipengaruhi oleh kompetensi yang dia dapat dari layanan dasar itu sebesar 11,86%. Sisanya ya dia dapat dari belajar sama gurunya, ya mungkin fasilitas yang dia miliki gitu. Tapi 11,86% kita bisa yakini itu berasal dari kompetensi atau tujuan layanan yang dia dapat ya saat
mengikuti layanan dasar. Gitu. Sampai sini Anda paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi guru BK itu bisa memberikan penjelasan kepada kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran bahwa ya ada dampak tuh ya layanan dasar kepada siswa, kepada sekolah. Kan tadi dampaknya kan bisa macam-macam ya. Misalnya ini saya contohkan hasil belajar atau proses belajar. Bisa nggak kalau ini dampaknya adalah misalnya kepuasan siswa mengikuti studi lanjut. Misalnya Anda jadi guru BK di SMA, lalu kemudian ya kan Anda menyelenggarakan layanan dasar, nah terus ada kompetensi karir kan yang kemudian Anda bentuk tuh di layanan dasar. Nah tentu diharapkan dengan kompetensi karir yang dimiliki, dia bisa menentukan karir dengan baik dan kemudian bisa puas ya dan berhasil di studi lanjutnya ketika kuliah. Terus Anda bikin tuh ya Anda evaluasi dampaknya. Kalau kuliah berarti kan Anda bikin angket kepuasan gitu ya menjalani kuliah kepada lulusan-lulusan Anda. Terus nanti hasilnya dikorelasikan dengan capaian tujuan layanan mereka waktu ya di kelas 3 gitu, kelas 3 SMA. Sehingga bisa diketahui, oh ini nih ternyata siswa saya itu puas-puas karena mereka memiliki kompetensi karir dari hasil layanan dasar. Kan itu bagus kalau begitu. Tapi memang kalau variabel dampak yang sudah lewat dari masa sekolah itu kan akan sulit ya. Paling tidak Anda melakukan evaluasi dampak pada variabel prestasi belajar saja. Pahamkah? Pahamkah? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, gampang ya. Dikit lebih paham. Berarti, Pak, kalau misalnya kita minta nilai rata-rata rapot langsung ke wali kelasnya gitu ya, Pak? Iya dong. Betul, betul. Pantesan. Apa Brian kok tiba-tiba pantesan? Iya Pak, pantesan guru BK kadang-kadang kan sulit juga tugasnya. Banyak sekali. Masa sih, Mbak? Ya, Fir. Oke, yang lain ada pertanyaan tidak? Pak, katanya mau ngejelasin tentang UAS ini udah 5 menit lagi. Iya, ini dulu nih. Ini udah ada pertanyaan tidak? Saya tidak, Pak. Mau nanya dikit aja, Pak. Boleh, Mandi. Tadi yang persentase terakhir itu perlu ada kategorisasinya juga nggak, Pak? Misal baik gitu. Oh iya, bisa. Itu Anda buat nanti. Harus ada kategorisasinya. Oke. Nanti Anda bisa baca deh ya kajian konseptualnya tuh di buku. Percuma beli buku, ya kan? Nanti lihat penjelasan lebih lanjutnya di buku ya. Ya, Pak. Okay. Pak, boleh minta Excel yang Pak Aib kerjakan tadi nggak? Kan Buat sama lihat aja. rumusnya Sama kembali. Excel yang saya udah kirim kan? Iya. Iya, kan di situ ada rumusnya, tinggal dilihat ulang lagi aja. Terus kamu latihan sendiri deh. Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saudara, kalau nggak ada pertanyaan, ya, maka itu adalah akhir dari materi kita terkait dengan evaluasi program bimbingan dan konseling. Anda ini sudah belajar banyak sekali tentang evaluasi program BK, mulai dari teorinya, teori yang bersifat umum, ya, kemudian juga termasuk bagaimana melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling. Saya berdoa mudah-mudahan
Anda bisa memahami dan dengan praktek yang sudah Anda lakukan, nanti Anda bisa melakukannya saat Anda PPL atau PKM ya, dan ketika Anda menjadi guru BK. Amin. Nah, kemudian yang kedua, karena sudah akhir perkuliahan, tentu akan ada ujian akhir semester yang harus dilalui. Nah, saya ingin UAS-nya Anda tidak mengerjakan soal lah gitu ya, tapi Anda ini kan Anda sudah cukup punya banyak wawasan lah kuliah ya, baca buku, baca artikel apa segala macam. Nah, saya ingin Anda coba mengkaji artikel saja, jadi membuat sebuah artikel review namanya. Anda pilih artikel review. Ya, Anda pilih satu artikel. Anda pilih satu artikel tentang evaluasi program bimbingan dan konseling, terserah ya apa saja judulnya, tapi temanya harus tentang evaluasi program bimbingan dan konseling. Nanti ada artikel yang membahas tentang konsepnya, tentang instrumennya, tentang apalah ya. Silahkan Anda pilih, Anda cari itu, Anda pilih salah satu artikelnya, lalu Anda bahas. Anda bahas itu artinya Anda buat ringkasannya begitu, lalu Anda bahas menggunakan referensi yang lain. Sampai sini bisa difahami nggak? Bisa, Pak. Ya. Agak nggak paham, Pak. Nggak paham. Anda membuat artikel review. Jadi ada satu artikel yang Anda pilih, kemudian Anda review. Reviewnya menggunakan apa? Menggunakan referensi yang lain ya, selain dari artikel itu. Nah, ya Pak, ya Pak. Isi artikel review itu ada Anda ringkas dulu. Setelah Anda ringkas, terus Anda komentarin deh ya, Anda analisis. Begitu ya. Pak, tentang apa Pak? Maksudnya harus ada topik. Ya, tentang evaluasi program bimbingan dan konseling. Anda boleh pilih apa aja artikel yang berkaitan dengan evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, apa aja gitu ya Pak, dari evaluasi. Mau tentang evaluasi konselingnya atau evaluasi program bimbingannya atau apalah pokoknya itu semua yang terkait dengan evaluasi program bimbingan dan konseling. Ya Pak, ya Pak. Anda boleh juga mereview buku. Tapi karena buku itu kan jumlahnya banyak, jadi Anda review chapter-nya saja. Satu chapter. Nah, tapi kalau Anda mau review buku, Anda harus bersama dengan teman-teman yang lain. Misalnya, ada satu buku isinya ada 10 chapter. Nah, berarti nanti ada 10 orang ya yang harus mengerjakan itu. Masing-masing orang kebagian chapter yang mana gitu. Bisa difahami nggak? Bisa, Pak. Ya. Nah, nanti artikel atau buku yang Anda mau review itu Anda setorkan pada ketua kelas. Berarti nanti paling lambat kapan, Pak? Ya, tunggu dulu bentar. Jadi harus cepet-cepetan ini menemukan artikelnya, mendaftarkan ke ketua kelas. Karena nanti setiap orang nggak boleh sama. Jadi kalau ketemu artikel yang ternyata udah dipilih sama temannya dan udah didaftarkan, maka dia itu nggak boleh dipilih. Dia harus ganti artikel yang lain. Gitu ya. Iya Pak, baik. Pak. UAS itu paling akhir kapan? Pertengahan Juli, Pak, kalau nggak salah. Berarti tanggal